Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 11 Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nggak kerasa ya, sekarang kita sudah di semester kedua. Nah, gimana liburannya? Tentunya pasti kalian udah kangen banget ya pengen ketemu untuk belajar. Oke, untuk materi minggu ini kita akan mempelajari tentang menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi untuk kelas 11 SMA di semester 2 ini. Yuk, untuk siap-siap nih, siapin catatannya, siapin pennya, dan siap-siap dicatat apa yang perlu dicatat. Oke, kita mulai belajar. Oke, berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama, mendeskripsikan pameran seni rupa, lalu mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan pameran seni rupa, lalu yang ketiga, menganalisis pelaksanaan dan pelaporan pameran karya seni rupa, dan yang terakhir, mudah-mudahan dapat melaksanakan pameran karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil modifikasi. Oke, berikut ini terdapat beberapa gambar yang tampil di layar kalian. Boleh kalian amati gambar tersebut. Nah, apa sih yang kalian temukan dalam gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang berkunjung melihat pameran karya seni rupa. Bahkan ada gambar yang ramai anak-anak ya di situ ya. Nah, itu salah satunya mereka mengantri untuk masuk ke ruang pameran. Nah, gimana sih caranya supaya pameran kalian itu mendapatkan antusias yang sangat amat menambah semangat kalian dalam membuat karya ini? Nah, boleh nanti Ibu akan sampaikan tips and trick untuk kalian mendapatkan atau membuat pameran yang berhasil atau pameran yang dapat menarik peminat di luar sana. Oke, yang pertama yaitu merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Ya, ada dalam yang pertama yaitu tahap perencanaan yang sangat amat harus kalian perhatikan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses memamerkan karya seni rupa hasil modifikasi. Dalam perencanaan, dibahas mengenai konsep pameran yang akan diselenggarakan. Konsep tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema, lalu menentukan jenis pameran, menentukan tujuan pameran, menentukan sasaran, dan yang terakhir menentukan waktu pelaksanaan. Oh, ini 5 poin di sini harus kalian ingat-ingat. Harus kalian perhatikan pada saat kalian akan berencana membuat suatu pameran. Oke, kita bahas menentukan tema. Tema merupakan gagasan utama dari sebuah kegiatan. Untuk membuat sebuah pameran hasil modifikasi, tentunya di sini pameran seni rupa ya, carilah tema yang baru, tidak membosankan, dan dikemas secara baik. Nah, misalnya, contohnya, aku mau membuat pameran nih sama teman-temanku, aku akan ngasih tema pahlawan. Nah, tentunya kalian juga harus memiliki tujuan ya, tujuannya, nah temanya. Misalnya pahlawan supaya nanti adik-adik kelas kita selalu ingat pahlawan siapa aja ya yang sudah berjuang di medan perang di Nusantara kita, misalnya seperti itu. Lalu bisa juga mengambil tema budaya. Nah, selama ini kan mungkin kalian ataupun adik-adik kalian juga hanya mengetahui beberapa kebudayaan di Nusantara, kebudayaan tertentu. Nah, alangkah baiknya jika dalam menentukan tema juga dipilih misalnya, saya mau menampilkan tentang budaya di Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke kalian tunjukkan. Nah, itu boleh juga. Lalu, misalnya, mau nih tentang sekolah sendiri. Soalnya di sini kan banyak yang dari TK atau dari PAUD-nya sampai SMA-nya itu di sekolah Indonesia. Nah, misalnya pengen deh bikin tentang kenangan-kenangan misalnya yang pernah kalian rasakan waktu kalian bersekolah selama di sini. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu tema, dikemas secara menarik supaya banyak peminat untuk yang mengapresiasi pameran kalian. Lalu selanjutnya, menentukan jenis pameran. Nah, di kelas 10 kalian telah mempelajari ya jenis-jenis pameran. Nah, pameran dibedakan berdasarkan jenis karya dan jumlah peserta.
Jadi dalam tahap perencanaan ini bisa kalian pilih jenis pameran yang hendak ditampilkan, misalnya tunggalkah, kolektifkah, satu jenis karya atau banyak jenis karya. Nah, misalnya tunggal berarti satu orang saja, satu pelukis saja atau satu perupa saja yang menampilkan hasil karyanya di pameran tersebut. Nah, kalau kolektif kan boleh digabungkan menjadi satu. Kalau kalian mau membuat pameran dari kelas kalian, berarti masuknya ke jenis pameran kolektif. Lalu yang ditampilkannya apa? Yang dipamerkannya apa? Kalau misalnya hanya lukisan, berarti termasuk jenis pameran satu jenis karya. Nah, kalau misalnya kalian mau menampilkan lukisan, lalu karya 3 dimensi yang lain seperti patung dan lain sebagainya, nah itu masuk ke jenis banyak jenis karya itu ya. Tentunya kalian masih ingat dong. Nah, nanti boleh sambil dibuka-buka lagi ya buku kelas 10-nya. Oke, selanjutnya yaitu menentukan tujuan pameran. Nah, tujuan dari pelaksanaan pameran tentunya harus bernilai edukatif yang dapat menjadi pembelajaran dan media apresiasi bagi peserta agar hasil karya modifikasinya dapat diapresiasi dengan baik. Nah, tentunya kalau misalnya kalian melaksanakan pameran di sekolah ya, nah itu kan harus sangat amat diperhatikan bahwa pameran yang akan kalian lakukan itu sangat bernilai edukatif untuk adik-adik kelas kalian nanti atau dapat diberikan apresiasi juga untuk oleh guru-guru dan juga masyarakat sekolah lainnya. Nah, itu sangat penting ya kalian menentukan tujuan pameran. Lalu selanjutnya yaitu menentukan sasaran. Nah, di sini penentuan sasaran pameran ini nantinya akan berpengaruh pada besar kecilnya pameran dan ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan pameran. Misalnya, kalau kalian hanya membuat pameran, sasarannya hanya untuk kelas 11 aja nih, misalnya 11 Mia dengan 11 Iis tanpa melibatkan kelas yang lain. Nah, berarti kan kalian sudah dapat gambaran ruangan sebesar apa yang akan kalian gunakan, lalu karya seperti apa yang akan kalian tampilkan. Nah, itu sangat penting dalam menentukan sasaran ya. Nah, misalnya saya mau guru-guru yang datang, lalu ada juga adik kelas lain yang datang. Nah, berarti kan banyak penonton atau banyak orang yang nantinya akan mengapresiasi karya kalian. Berarti kalian juga harus memperhitungkan sebesar apa sih ruang pameran yang akan kalian lakukan. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalnya penuh, apakah ada ruang tunggu? Nah, itu kan harus pertimbangan sebelumnya ketika kalian membuat proposal, sehingga menentukan sasaran ini sangat penting ya dimasukkan ke dalam tahap perencanaan. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, menentukan waktu pelaksanaan. Nah, penentuan tanggal penting dilakukan di awal sebagai acuan kerja kepanitiaan dalam mempersiapkan kegiatan pameran. Jika pameran hendak dilaksanakan di sekolah, waktu dan tempat dapat dikonsultasikan kepada Bapak atau Ibu guru agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya kalau misalnya di sekolah, mungkin kalian bisa ambil waktu di akhir pembelajaran atau misalnya di hari Jumat setelah Jumatan. Nah, itu kan tidak akan mengganggu jam pelajaran. Nah, itulah pentingnya menentukan waktu pelaksanaan ya, sehingga ada dalam tahap perencanaan. Oke, sekian dulu pembelajaran materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, jangan lupa dibaca-baca lagi catatannya, boleh dibuka-buka lagi videonya kalau misalnya kalian masih lupa. Ingat, tetap di rumah aja. Jangan lupa pakai masker kalau misalnya kalian 1 langkah, 2 langkah keluar dari rumah ya. Dan juga selalu berkreasi. Jangan males-malesan ya, walaupun di rumah aja. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.